Hai, welcome back to Zakia Febrian's channel. Kali ini saya akan membahas mengenai proses bisnis, finance, atau accounting yang merupakan proses bisnis terakhir. Ini merupakan proses bisnis di mana perusahaan melakukan payment atau pembayaran terhadap vendor atau supplier, serta customer melakukan pembayaran terhadap perusahaan. Yang mana pada proses pertama di video selanjutnya yaitu procure to pay, perusahaan setelah membeli persediaan barang terhadap supplier belum melakukan pembayaran. Dan pada proses kedua atau order to cash, customer telah menerima barang dari perusahaan namun belum melakukan pembayaran. Dalam proses bisnis ini, untuk perusahaan akan menerima bills dari supplier, sedangkan customer akan mendapatkan dokumen invoice dari perusahaan. Untuk itu, kita akan langsung melakukan praktek seperti di video selanjutnya. Kita akan membuka browser untuk mengakses Odoo localhost karena kita menggunakan SOL. Kemudian kita akan langsung masuk untuk melakukan setting users. Kita menuju settings. Perusahaannya tetap PT Jura Tempes, kemudian kita tambahkan users. Dimana kita pakai nama Kiara, kemudian accounting. Kita allow company-nya PT Jura Tempes, sudah benar. Kemudian kita ubah bagian sales menjadi user all documents, inventory menjadi user, kemudian purchases menjadi user, dan sisanya kita akan kosongkan supaya tidak bisa mengakses modul yang lainnya. Kemudian kita checklist bagian akuntan, kita save. Setelah terbentuk, kita kembali ubah password. Change password, kemudian kita log out kembali akunnya untuk memasuki accounting user. Kita langsung masuki modul accounting. Bisa dilihat belum ada satupun yang kita lakukan. Untuk itu kita pertama akan melakukan pembayaran dari perusahaan ke vendors terlebih dahulu dengan cek bills. Apabila belum masuk, kita akan create bills, kemudian kita masukkan vendornya yaitu Azure Interior. Untuk mempermudah, kita bisa langsung auto-complete purchase order yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk ini terdapat kesalahan, yaitu purchase order yang sudah kita buat pertama kali, yaitu nomor 8, itu tiba-tiba hilang begitu saja karena saya salah pencet cancel. Untuk itu saya buat kembali menjadi purchase order nomor 10 dengan jumlah yang sama, yaitu 15 juta. Itu pembelian dari PT Jura Tempes ke Azure Interior. Kemudian kita cek produk dan jumlahnya sudah sama seperti yang kita beli sebelumnya di video yang pertama. Kemudian kita save, kita validasi. Setelah divalidasi, kita bisa lihat. Kemudian kita register payment. Kita cek apakah sudah sama jumlahnya dan pembayarannya.
Payment date-nya sesuai dengan yang kita buat sebelumnya, yaitu tanggal 21 April. Kita validasi. Bisa dilihat dari bill-nya, ini sudah ada tulisan paid on 21 April dengan jumlah yang sama, yaitu 15 juta. Sehingga kita sudah lunas. Bisa dilihat statusnya open paid, bill-nya sudah paid. Untuk itu, untuk pembayaran pertama itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan log out. Kita akan melakukan pembayaran untuk proses order to cash sebelumnya. Kita login user terlebih dahulu untuk sales. Kemudian kita cek ke modul sales. Kita lihat to invoice. Bisa dilihat belum ada. Oh, sepertinya terdapat kesalahan. Kita cek kembali sales, kemudian quotation-nya sudah muncul ya. Quotation yang kita buat sebelumnya yaitu sales order nomor 37, kita klik. Untuk yang sebelumnya itu tidak bisa kita proses karena ke cancel delivery ordernya, sehingga kita buat baru dengan sales order nomor 37. Bisa dilihat sudah sesuai dengan pembelian dari PT KITA, yaitu 8 buah acoustic box case dan 7 buah office chair. Kemudian kita create invoice. Kemudian kita checklist yang invoiceable lines, kemudian create invoices. Sepertinya ada kesalahan. Karena ada kesalahan, kita ulang, yaitu kita buat sales order baru karena yang sebelumnya itu error. Kita akan buat dengan sales order yang baru, yaitu nomor 38. Mohon maaf. Untuk pembayaran yang kedua, pembayaran dari klien ke perusahaan, kita akan menggunakan nomor sales order 38. Kemudian kita create invoices dengan jumlah yang sama. Klik invoiceable lines, kemudian create invoices. Bisa dilihat quantity dan totalnya dikarenakan kita salah membuat. Seharusnya satuannya adalah rupiah ya, bukan dolar. Sudah sama, kita validasi invoice-nya. Kemudian ini sudah sesuai invoice-nya, kita register payment seperti yang kita lakukan di sebelumnya. Ini masih salah ya, satuannya harusnya rupiah bukan dolar, tapi tidak apa-apa. Kita validasi register payment-nya. Setelah diregister, bisa kita lihat di bagian invoice sudah tertulis paid on 21 April dengan jumlah yang sama pada invoice yang diberikan oleh perusahaan, dan statusnya sudah paid. Begitu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton.